warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Kismawardani. Saya merupakan guru kelas 4 di MI Rodotu Nasi Imbang Sri, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus tahun 2025 program studi guru kelas MI di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 240-109-120-109. Hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Kisma ingin menyapa kalian semua. Terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pagi ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat untuk belajar. Semuanya semangat? Ya. Bu Guru harap kalian bangun dengan senyuman dan hati yang gembira. Karena hari ini kita akan belajar bersama penuh dengan keceriaan, ya. Bagi yang hari ini tidak masuk, Bu Kisma doakan semoga cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, sebaiknya kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, mudah dipahami dan menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Silakan doanya dipimpin oleh salah satu teman kita, Mas Guntur, silakan. Sebentar kita berdoa mulai. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad
tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa wa mahamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Kanabasim fi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibbil qurubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih Mas Guntur. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Bu Bisma ingin memastikan kehadiran kalian semua. Yuk kita absen dulu. Ibu ingin tahu siapa yang sudah hadir dengan penuh semangat. Saat nama kalian dipanggil, nanti dijawab dengan hadir Bu. Begitu tapi dengan suara yang lantang ya. Gimana Cak? Hadir Bu. Sama mengangkat tangan. Oke, siap? Siap. Muhammad Aji Saka. Alvin Nurrahman Pangestu. Muhammad Deyangga. Disa Eka Mei Antika. Sevia Dwi Anggraini. Denny Kuma. Albi Akila Pranaja. Kaila Jennifer Agustin. Adinda Rahmawati. Anggita Suci Ramadhani. Kirana Zakiratul Faiza. Adiasta Alvaro Hermawan. Guntur Dwi Jawara. Kiraina Dewi Mustika. Aisyah. Oh, Aisyah nggak masuk ya anak-anak, tadi sudah izin. Eliasa Aulia Ramadhani. Muhammad Al-Fatih. Payo Wijaya Kusuma. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Lagu ini juga bisa membangkitkan semangat dan rasa bangga kita sebagai anak Indonesia. Yuk, siapkan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti semuanya harus menyanyi dengan penuh semangat sambil tangannya begini ya. Siap? Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya.
Garuda Pancasila, akulah pendukung rakyat proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya seperti biasanya kita menyanyikan Mars MI. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, wadah pencetak tunas bangsa, menjunjung tinggi panti agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan makan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegakkan agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegakkan agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, wadah pencetak tunas bangsa, menjunjung tinggi panti agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan makan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegakkan agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegakkan agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bu Kusma ingin menyampaikan kita hari ini akan belajar apa. Nah, kita hari ini akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, materinya adalah teks prosedur. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu 1. Mengidentifikasi teks prosedur. 2. Menyebutkan struktur teks prosedur. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri teks prosedur dan menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, Bu Gisma mau bertanya pada kalian. Siapa di antara kalian di rumah yang pernah membuat mie instan? Ya. Semuanya sudah pernah? Ya. Sudah. Gimana caranya? Bagaimana cara membuat mie instan? Nah, cara membuat mie instan itu bisa kita tahu dari kemasannya mie instan yang ada di belakang itu. Kalian kalau bikin mie instan itu, kalian kan melihat caranya dulu. Biasanya kalau kalian mau bikin kan dilihat yang belakangnya itu cara pembuatan, alat dan bahan, terus langkah-langkah itu namanya adalah teks prosedur. Apabila kalian misalnya sudah pernah membuat mie sedap, itu sudah terbiasa, sudah bisa. Terus besoknya lagi, Mas Angga mau membuat mie Korea. Yang mie Korea itu kan langkah-langkahnya beda lagi. Jadi biar Mas Angga bisa membuat mie Korea yang barusan dibeli itu, sebelumnya kan belum pernah membuat. Nah, itu Mas Angga harus melihat di bagian belakang
kemasan. Itu namanya adalah teks apa? Prosedur. Oke. Anak-anak, teks prosedur adalah teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu secara berurutan. Tujuan dari teks prosedur adalah supaya kita tahu bagaimana cara membuat sesuatu atau cara memakai sesuatu. Misalnya, kalau kalian ingin membuat kue, nah itu kan ada langkah-langkahnya. Bahannya apa, alatnya apa, biar kalau ketika kita membuat kue itu tidak gagal. Tapi kalau kita mau membuat kue harus membaca teks prosedur secara berurutan. Oke, ciri-ciri teks prosedur yang harus kalian ketahui yaitu satu, ada urutan langkah yang benar. Jadi berurutan, tidak acak, jadi berurutan. Biasanya yang kalau teks prosedur itu diawali dengan kata pertama, kedua, atau kemudian, atau lalu, begitu ya. Terus yang kedua, menggunakan kalimat instruksi seperti masukkan, nyalakan, dan lain-lain ya anak-anak ya. Dan teks prosedur itu tujuannya adalah memberitahu cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Setelah ini Bu Kisma akan menampilkan video. Nanti kalian mengamati video itu ya anak-anak ya. Setelah nanti kalian mengamati, kalian akan Ibu Kisma beri tugas kelompok untuk dikerjakan kelompok dan nanti juga ada tugas individu. Seperti itu, siap? Semuanya sudah siap? Agar kita hari ini semangat fokus, ayo kita tepuk-tepuk. Gimana? Mau? Mau, oke. Yuk, seperti biasa yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, oke, yang terakhir, tepuk apa anak-anak? Yo, seperti biasa ya. Tepuk konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, kemarin sama Bu Gisma sudah dibagi kelompoknya ya. Ini duduknya sudah berdasarkan kelompoknya apa belum? Sudah. Oh ya, sudah. Kalau begitu, setelah ini nanti Bu Gisma akan menampilkan sebuah video tentang teks prosedur. Nanti kalian mengamati, kemudian dipahami video itu menjelaskan tentang apa. Begitu ya, diamati ya. Oke. Prosedur. Halo, kembali lagi di channel Booster. Kali ini kita akan memasak seperti simbol. Siapa sih yang menggunakan seperti cara berbicara kali ini? Sudah banyak sekali pertanyaan. Lalu, langsung saja kita masak. Pertama, kita memasaknya. Seperti sama kurang ada lagi. Setelah kebetulan, masukkan kemudian ikan ke dalam wajan. Kemudian siap bersama. Kalau teman-teman becek, ayah ini, aku selalu tahu mana mengambil mana masak. Jika itu berulang untuk selesai, cara membuat atau memasak seperti ini, memasakkan prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah penyelesaian membuat secara utuh dan melakukan aktivitas atau tindakan. Dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat instan, membuat keseluruhan, atau membuat cairan dari permukaan.
informasi dengan cepat sesuatu. Misalnya cara melihat sesuatu, cara mengobrol atau cara mengerjakan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya cara menggunakan aplikasi, menggunakan kalkulator, atau menggunakan software. Apa ciri-ciri sosial? Tersebut bisa menerangkan dan merupakan. Karena itu digunakan kategori untuk memperkenalkan. Misalnya kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Tersebut menunjukkan kreativitas untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan dalam secukupnya atau langkahkan kanan ke depan. Tersebut menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kapal berlaju, menemukan atau menerima. Tersebut menggunakan kata untuk memetakan jalan waktu, tempat, dan cara. Contoh kata kerja waktu adalah sebut cara dengan sampai tujuan atau masuk pagi setelah air mendidih. Contoh kata kerja aktif adalah simpan buah di freezer atau buang adonan ke dalam loyang. Contoh kata kerja mencari adalah memecah adonan merata dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat sesuatu? Sebelum membuat sesuatu juga kita harus tahu diri, struktur, dan lupa sesuatu. Sesuatu yang harus dibuat juga tujuan, alat dan atau bahan, latar dan bentuk. Misalkan kita ingin membuat eksposisi dengan cara membuat dan sejarah kita. Bagian pertama adalah video. Dari video tersebut, membaca dan mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan. Yang itu dijelaskan mengenai apa yang harus dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer di banyak masyarakat di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan berbagai variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian mengucapkan nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikut saya berikut. Berikut adalah alat dan atau bahan. Ketika semua bahan dikumpulkan, kemudian beberapa bahan dimasukkan ukuran dan dibutuhkan agar jelas dan membaca. Bagi contoh adalah langkah kunci. Dalam teks tersebut ini, tuliskan tempat pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan, menggunakan kata kerja aktif seperti menulis, memotong, atau menulis. Mereka juga harus benar untuk menyatakan jarak waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tunggu sampai halus, tunggu sampai halus, aduk sampai rata, atau ketika bumbu mengambil wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi pembuatan tulang, kumpulan, meletakkan, atau tambahan. Contohnya, seperti ini bisa untuk dua kamu juga dapat menanyakan cara jika menyukai apa yang belum jelas. Mudah saja membuatnya, selalu mencoba. Nah, anak-anak, kalian semua sudah menonton videonya? Sudah. Nah, ini Bu Gisma ada tugas kelompok untuk masing-masing kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan sama kelompoknya. Ya, semuanya ikut mengerjakan dan ikut berpikir ya semuanya ya. Ini ada dua kegiatan, ada lembar kerja siswanya ada dua. Yang satu kegiatan satu ini adalah kalian nanti mengisi apa pengertian teks prosedur. Yang kedua, apa saja ciri-ciri teks prosedur.
Yang ketiga, struktur teks prosedur. Terus yang kegiatan 2, ini adalah mengurutkan teks prosedur. Jadi di sini nanti, ini teks prosedurnya ini masih belum urut. Nanti kalian beri nomor supaya urut, gitu ya. Terus ini nanti diberi nama kelompok. Kelompok berapa gitu ya. Oke, sudah paham? Sudah. Sekarang Bu Gisma bagi ya. Anak-anak, sekarang kalau kalian sudah selesai semuanya, sekarang waktunya presentasi. Ini dari kelompok 1, yang presentasi siapa? Mas Angga. 3 orang sama itu, yang tugas yang terakhir tadi ya. Mas Angga, terus Mbak Kayla sama Mbak Sevia. Ayo maju Mbak Sevia. Itu di bawah kertasnya. Yuk sini. Ini Mas Angga yang ini. Mbak Sofia yang ini. Ayo dibaca. Sing banter. Teks prosedur. Apa pengertian teks prosedur? Yang keras temennya dengar apa enggak? Enggak. Teks prosedur. Ulang. Teks prosedur. Apa pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah cara membuat sesuatu seperti makanan atau benda. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? 1. Berisi langkah-langkah. 2. Menggunakan kata perintah. 3. Menggunakan kata kerja aktif. Struktur teks prosedur. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah-langkah. 5. Penutup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya Mbak. Sekarang
Mbak Hela, baca. Tadi tentang apa itu teks prosedurnya? Apa? Oh, membuat pisang goreng crispy anak-anak, teks prosedurnya. Ayo dibaca Mbak yang keras ya. Itu. Langkah-langkah. Ya Mas Angga, sekarang yang mengurutkan Mas Angga langsung dibaca aja nomor 1 apa? Judulnya apa itu? Membuat tes, cara membuat teh manis. Ini mic-nya. Cara membuat teh manis. Rebus air sehingga mendidih. Tambahkan gula sesuai selera. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas berisi air panas. Aduk teh hingga gula larut sehingga sepenuhnya. 6. Diamkan selama 2-3 menit sehingga teh larut dan berubah warna. 7. Teh manis siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, makasih ya Mas. Silakan duduk sekarang kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Lainnya memperhatikan ya, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Mbak. Cara membuat jus mangga. 1. Kupas mangga dan potong-potong buahnya. 2. Masukkan potongan mangga ke dalam blender. 3. Tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. 4. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. 5. Tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. 6. Tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Oke, sekarang yang pengertian teks prosedur. Ya, teks prosedur. Teks prosedur. Apa pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks cara membuat sesuatu. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Berisi langkah-langkah menggunakan kata perintah, memakai kata kerja aktif, ada keterangan. Struktur teks prosedur, judul, tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah menutup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali Mbak. Sekarang kelompok 3, siapa yang presentasi? 2 orang nggak apa-apa. Iya Mas Fateh. Baca yang keras ya Mas. Teks prosedur. Apa pengertian teks
Prosedur adalah teks yang membantu melakukan atau memakai sesuatu. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ada kata sambung, kata aktif, ada langkah-langkah. Struktur teks prosedur: judul, tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, sekarang Mas Bayu. Mengurutkan teks prosedur. Cara mencuci piring. Kumpulkan semua piring dan alat makan kotor di wastafel. Basahi piring dengan air agar lebih mudah dibersihkan. Gosok piring dengan spons yang sudah diberi sabun. Bilas piring hingga bersih dari sabun. Buang sisa makanan ke tempat sampah. Keringkan piring atau letakkan di rak pengering. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sekarang yang ini, membuat apa Mbak ini, Mbak? Membuat nasi goreng. Ya, didengarkan ya anak-anak ya. Presentasi dari kelompok 3 membuat nasi goreng. Teks prosedurnya. Ayo silakan Mbak yang buat ya. Yang keras. Alat dan bahan: 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 1 siung bawang putih cincang halus, 1 sendok makan kecap manis, garam dan merica secukupnya, minyak goreng secukupnya, wajan spatula. Baiklah anak-anak, kalian hari ini tadi sudah diskusi kelompok ya. Sekarang Bu Gisma mau bertanya lagi kepada kalian tentang teks prosedur. Nah, sekarang Bu Gisma mau tanya, apa yang dimaksud teks prosedur? Ya, adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat atau memakai sesuatu. Terus kemudian ciri-cirinya apa saja? 1, berisi langkah. Yang kedua, menggunakan kata perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Terus yang keempat adalah menggunakan kata keterangan. Kemudian strukturnya apa saja? Yang pertama, struktur teks prosedur, judul, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, kemudian penutup. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, Bu Gisma mau bertanya lagi kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Hari ini pembelajarannya seru dan menyenangkan. Nah, alhamdulillah. Terus hari ini Bu Gisma mau tanya lagi, hal yang paling seru dan menyenangkan apa? Bagian yang apa? Menonton video, terus kemudian berdiskusi. Seru apa tidak? Oke, kalian senang apa tidak? Ya, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik, semangat dan penuh perhatian. Bu Gisma bangga sekali dengan kalian semua. Tepuk tangan untuk kelas 4. Oke. Nah, ingat ya anak-anak ya, belajar itu bukan hanya untuk mengejar nilai yang bagus. Jadi kita tuh belajar bukan hanya untuk mencari nilai yang bagus, tapi apa? Tapi tentang menambah ilmu, melatih diri menjadi lebih baik, dan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Siap? Siap. Nah, jangan pernah menyerah kalau kalian belum bisa. Jadi kalau kalian belum bisa, kalian harus selalu tetap berusaha. Terus coba, terus belajar. Karena kegigihan dan semangat kalian hari ini adalah bekal untuk masa depan yang cerah. Tetap jaga kesehatan, bantu orang tua di rumah. Jangan lupa sholat dan berdoa. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Anak-anak hebat,
Semangat terus dan jadi kebanggaan keluarga dan madrasah. Tepuk tangan untuk kelas 4. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.